Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai logika dan algoritma. Sebelum memulai pembelajaran, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kalian persiapkan alat tulis, buku, handphone ataupun PC untuk pembelajaran pagi ini. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat mengenal dan memahami logika dan algoritma, dan untuk tujuan keterampilannya yaitu kalian mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika tentunya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang manusia? Apa sih perbedaan antara kita manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, yaitu binatang ataupun tumbuhan? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, perbedaannya yaitu di akal. Manusia merupakan makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihannya yaitu karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat ataupun mudorot. Jadi kelebihan kita sebagai manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya yaitu di akal, sehingga kita tahu mana baik dan buruk, mana hal yang bermanfaat untuk kita dan mana hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Untuk rasionalitas, menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, ataupun bisa diartikan bagaimana manusia bertindak harus kita pikirkan terlebih dahulu atas pertimbangan pemikiran kita. Sedangkan moralitas mendorong manusia untuk berlaku sopan, santun, sesuai dengan etiket ataupun norma yang berlaku. Ada yang kenal ini siapa? Ya, ini penyanyi terkenal Indonesia yaitu Agnes Monica. Seperti lagu Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah, kenapa sih cinta tak ada logika? Kenapa ya dikatakan cinta tak ada logika? Ada yang tahu? Ya, karena cinta terkadang tidak mengenal pikiran ataupun tidak memakai pikiran, tetapi memakai apa? Perasaan. Tapi ketika manusia berpikir kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, mulai dari emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Jadi ketika kita bucin, ketika kita menjadi bucin, ada kalanya kita harus berpikir juga jangan selalu mengandalkan perasaan, tapi berpikir apakah dia baik untuk kita, apakah dia dapat memotivasi kita, apakah seorang itu dapat membawa hal yang positif bagi diri kita, seperti itu. Jadi sebelum bucin terlalu dalam, jadi pakai juga pikiran atau secara logis ya. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir yang logis.
Pola pikir yang logis yaitu berpikir secara benar. Berpikir secara benar ini maksudnya yaitu berpikir yang masuk akal dan tentunya memenuhi hukum logika. Jadi pola pikir logis itu yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Jadi apa sih itu logika? Nah, logika ini berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam suatu bahasa. Logika juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar ataupun salah berpikir, salah bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar sehingga agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Bagaimana berpikir dengan benar? Apa sih manfaat mempelajari logika? Ada 4 manfaat ketika kita mempelajari logika. Yang pertama yaitu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis tentunya. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi tentunya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu fungsi logika yaitu sebagai alat untuk menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan yang benar atau premis-premis yang ada tentunya. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini terdiri dari 2 perbedaan yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Apa sih perbedaan dari kedua pola nalar ini? Mari kita bahas satu persatu. Untuk pola nalar deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Jadi dari yang umum ke yang khusus. Contohnya apa sih? Contohnya umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pola nalar induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kalau misalkan deduktif dari umum ke khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum tentunya. Selanjutnya, apa sih itu algoritma? Algoritma ini berawal dari kata algoritm yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Menurut para ahli, yaitu algoritma deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Jadi, algoritma yaitu serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis, kegiatan untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah. Nah, untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, tentunya
dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Jadi apabila kita memecahkan suatu masalah, tentunya kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Apa hal-hal yang harus kita kerjakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada 5 ciri algoritma. Yang pertama, algoritma itu mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, dalam algoritma setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga, yaitu memiliki input, masukan, dan output, keluaran. Yang keempat, efektif bila digunakan benar-benar dalam menyelesaikan persoalan. Yang kelima, dapat berhenti setelah sejumlah operasi. Sifat-sifat algoritma. Ada ke-6 sifat algoritma. Yang pertama, input, memiliki masukan atau kondisi awal, kemudian adanya output, menghasilkan sesuatu kekeluaran setelah dilaksanakan. Kemudian ada pendefinisian sifatnya, yaitu ditulis langkah-langkahnya, kemudian terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya yaitu penyelesaian, harus memberi kondisi akhir, harus ada hasil akhirnya. Yang kelima yaitu semua langkah dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu, yaitu efektivitas. Lanjut, umum, berlaku untuk semua himpunan input. Untuk selanjutnya yaitu terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bagian alir atau flowchart. Yang kedua yaitu pseudocode. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Berikut contoh penyajian algoritma, yaitu dengan kasus di mana Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi sebelum dia membuat lauk tumis toge tempe, otomatis dia harus membuat cara-caranya ataupun langkah-langkah dalam membuat lauk tersebut, dimana algoritmanya yaitu yang pertama, siapkan toge tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lainnya yang diperlukan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua bahan yang sudah diiris. Yang keempat, goreng tempe sebentar. Yang kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan minyak. Yang keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Yang ketujuh, tumis toge siap dihidangkan. Contoh penyajian lainnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, Doni adalah siswa SMK kelas 10. Dia sedang diberi tugas oleh guru matematika untuk menghitung luas beberapa benda yang berbentuk persegi panjang. Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, kemudian ia membuat sebuah algoritma yang bisa mempermudahnya. Jadi algoritmanya yaitu mulai, artinya dia mulai mengukur beberapa benda yang akan diukur luasnya. Yang kedua, input panjang, memasukkan panjangnya berapa. Ketiga, input lebar, inputkan lebar, memasukkan lebar dari benda tersebut berapa. Yang keempat, hitung luas, sama dengan panjang kali lebar. Setelah dia menghitung luas dengan mengalihkan panjang dan kali lebar tersebut, kemudian
ditampilkan luasnya, hasil luasnya berapa. Yang keenam, selesai. Seperti itu. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, logika yaitu tentang mempelajari bagaimana manusia berpikir dengan benar. Sedangkan algoritma yaitu membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Jadi kalau logika bagaimana berpikir dengan benar, sedangkan algoritma bagaimana cara penyelesaian yang baik. Oke, ada tugas untuk kalian. Buatlah sebuah algoritma dengan tema kegiatan sehari-hari dalam sebuah kertas. Kemudian jelaskan dalam bentuk video dan kirim ke email saya. Jadi contohnya kalian sedang membuat kopi. Jadi jelaskan di kertas algoritmanya, langkah-langkahnya apa saja sebelum membuat kopi. Kemudian kalian harus menjelaskan di dalam video, dalam bentuk video. Jadi pengumpulannya itu dalam bentuk foto, yaitu kertas, ataupun langkah-langkah algoritmanya. Yang kedua yaitu videonya. Jangan lupa menamakan filenya dengan kelas dan nama kalian terlebih dahulu, sehingga saya dapat dengan mudah mengeceknya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang belibet. Tentunya saya mohon maaf dan kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.